Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selly Novia Aski. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam jenis term dan sesat pikir logical fallacy. Teman-teman pernah nggak sih mengalami kayak bingung berbicara dengan orang lain ataupun merasa salah mengerti perkataan orang lain? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis-jenis term yang akan dipelajari sekarang. Apa itu term sih? Term adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu proposisi atau pernyataan. Term itu memiliki makna dan mengacu pada sesuatu, entah itu abstrak ataupun konkret. Nah, yang pertama adalah term tunggal atau singular term. Adalah term yang mengacu pada satu individu atau entitas secara spesifik. Nah, ciri khasnya itu adalah cakupannya yang terbatas hanya pada satu objek saja. Contohnya, Budi sedang membaca buku. Nah, term di sini adalah Budi karena merujuk pada suatu orang yang bernama Budi. Yang kedua, term universal adalah term yang dapat diterapkan pada setiap anggota suatu kelas atau kategori tanpa terkecuali. Cakupannya itu sangat luas dan mencakup seluruh anggota kelompok yang bersangkutan. Contohnya, semua manusia adalah makhluk fana. Nah, term di sini adalah semua manusia karena mencakup setiap individu dalam kategori manusia. Nah, yang ketiga, itu term kolektif adalah term yang merujuk pada sekelompok individu atau entitas yang dianggap sebagai satu kesatuan meskipun terdiri dari banyaknya anggota. Contoh, tim nasional sepak bola Indonesia berhasil meraih medali emas. Nah, term di sini adalah tim nasional sepak bola Indonesia karena merujuk pada seluruh anggota tim atau sebagai satu unit kesatuan. Nah, kesimpulannya di sini adalah kita bisa memahami perbedaan antara term tunggal, universal, dan kolektif. Bisa membantu kita dalam menganalisis atau dalam menyusun argumen yang logis. Nah, yang kedua, sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy itu adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan suatu argumen menjadi tidak valid atau lemah. Mengapa penting mengenali sesat pikir? Karena membangun argumen yang kuat dan logis dengan menghindari kesalahan, penalaran, argumen yang disampaikan itu menjadi lebih kokoh dan meyakinkan. Dan bisa juga mengevaluasi. Nah, mengevaluasinya itu dalam kata mengevaluasi argumen orang yang lain secara kritik. Contohnya itu bisa ke Starman. Nah, Starman itu mengubah atau menyederhanakan argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah, kemudian menyerangnya. Contoh, orang A. Ya. Kita perlu lebih banyak investasi itu di pendidikan. Orang B, Starman atau Starman. Nah, jadi, kamu mau semua uang negara habis untuk sekolah saja? Nah, itu tuh termasuk kategori Starman ya, teman-teman. Nah, untuk contoh yang lain ya, yaitu false dilema, yaitu menyajikan dua pilihan seolah-olah itu satu-satunya opsi yang tersedia, padahal masih ada alternatif yang lain. Contohnya itu, kamu kalau tidak setuju dengan kami, berarti kamu itu musuh kami. Nah, di sisi lain itu, mengapa itu bisa mengabaikan posisi tengah atau pandangan yang lain. Nah, untuk menghindari sesat pikir ini, kita itu bisa dengan berpikir kritis ataupun periksa masalah alasan-alasan ataupun cari bukti yang jelas ataupun hindari serangan dari pribadi ataupun lawan. Nah, gitu penjelasan dari saya, cukup sekian.